Demi sang nenek, aku rela menerima wanita yang dibawa suamiku setelah pulang merantau selama 4 tahun. Assalamualaikum sahabat Bunda. Semoga Allah selalu memberikan kesehatan dan kebahagiaan untuk kita semua. Sebelumnya, jangan lupa absen dari daerah mana saja ya Bun, agar silaturahmi kita semakin erat. Senja belum sepenuhnya tenggelam ketika suara ketukan pintu menggema pelan di rumah kecil kami. Sederhana, namun selalu hangat karena harapan. Dengan hati yang berdebar dan telapak tangan yang tiba-tiba basah oleh keringat, aku berjalan menuju pintu. Tidak tahu bahwa dalam beberapa detik ke depan, hidupku tidak akan pernah sama lagi. Saat ku sambar pintu yang terbuka perlahan, dunia seakan membeku, nafasku tertahan, waktu berhenti. Di ambang pintu berdiri pria yang selama ini kusebut suamiku, Mas Haris. Namun yang membuat lututku lemas bukan hanya wajahnya yang kukenal, melainkan kenyataan bahwa di sampingnya berdiri seorang perempuan dengan perut membuncit, dan di pelukannya seorang anak kecil yang barangkali baru genap 2 tahun. Tangan Mas Haris menggenggam erat tangan wanita itu, seperti sepasang kekasih yang baru saja pulang dari perjalanan panjang. Tangan kirinya menopang bocah kecil yang memandangku tanpa dosa. Dunia terasa berguncang, seolah-olah bumi merobek dada ini dengan paksa. "Assalamualaikum, boleh kami masuk?" ucapnya. Suaranya masih hangat, masih seperti dulu. Tapi sekarang terasa seperti belati yang menusuk jantungku. Aku mengangguk, kaku, mulutku terasa keluh. Di dalam kepalaku, ratusan pertanyaan berseliweran liar. Siapa wanita itu? Kenapa dia bersamanya? Dan anak itu, siapa sebenarnya? Waalaikumsalam. Suaraku serak, nyaris tak terdengar, lidahku seperti terjerat duri. Selama 49 purnama, aku menantinya pulang dari tanah rantau, menganyam rindu dan menyulam harap. Kini dia kembali membawa perempuan lain dan anak dari rahim perempuan itu. "Ibu, ada tamu," panggilku lirih, nyaris tak bernyawa. Perasaanku hancur, tapi tetap ku berusaha berdiri. Ibu mertuaku keluar dari dapur dengan celemek yang masih terikat di pinggangnya. Wajahnya berubah pucat begitu melihat siapa yang datang. Kakunya tubuh beliau saat menyadari ada wanita lain di samping putra kandungnya. Bukan aku, menantunya yang sah. "Haris," ucapnya, dengan tangan gemetar memegangi dadanya. Matanya menatap wanita itu, lalu bocah kecil yang digendongnya. Ekspresi campur aduk antara bingung, cemas dan getir. "Iya Bu, aku pulang." Tidak lama, suara langkah berat terdengar dari dalam. Nenek dengan tongkat kayu kesayangannya muncul dari kamarnya. Pandangannya nanar, berusaha mengenali siapa tamu yang membuat ruangan ini sesak oleh diam. "Siapa itu Haris?" tanyanya pelan. Tapi begitu melihat wajah cucunya, mulutnya terkatup. Ia maju perlahan, matanya menyipit menatap perempuan yang berdiri di sebelah Haris. "Assalamualaikum, Nek." Mas Haris membungkuk, mencium tangan keriput itu penuh hormat. "Waalaikumsalam," jawab nenek lirih. "Siapa wanita ini, Haris?" Ruangan itu kini senyap. Semua mata tertuju pada satu titik, pada satu pria yang kini memegang kendali penuh atas takdir kami malam ini. Mas Haris menarik nafas dalam, lalu dia berkata, "Bisakah kita duduk dulu?" Dia meletakkan balita itu dengan hati-hati di sofa,
Lalu dia menatapku. Tatapan itu begitu tenang, seolah dia tidak tahu bahwa dadaku tengah dipenuhi bara. "Sania, tolong bawakan minuman." Aku tak menjawab. Hanya langkahku yang menggema ke dapur, membawa sejuta luka yang baru saja dibuka. Tanganku gemetar saat menuangkan air ke gelas. Rasa sakit itu semakin menjadi-jadi, tapi aku menahan air mataku. Belum saatnya aku menangis, belum sekarang. Saat kembali ke ruang tamu, kulihat perempuan itu telah duduk di samping Mas Haris. Balita itu kini bermain di pangkuannya, seolah rumah ini juga menjadi miliknya. Aku menyerahkan minuman, lalu duduk di sudut ruangan, terlalu jauh dari kebenaran, namun terlalu dekat dengan luka. Suara ibu mertuaku memecahkan keheningan. "Haris, sekarang jelaskan, siapa mereka?" Mas Haris mengangguk pelan. "Ini Arhan, Bu, putraku, anak dari pernikahanku dengan Wanda," katanya sambil melirik wanita di sampingnya. "Dan ini Wanda, istriku. Dia sedang mengandung anak kami yang kedua." Segalanya runtuh, seperti retakan halus yang akhirnya berubah menjadi patahan besar. Hidupku terbelah seketika. Kata-kata itu keluar begitu tenang dari mulutnya, tapi di telingaku terdengar seperti ledakan yang memekakan hati. Ibu mertuaku menutup mulutnya dengan tangan. Air matanya menetes. "Astagfirullah, Haris," lirihnya hampir tak terdengar. Nenek hanya menatap kosong, bahkan kata-kata pun tidak lagi sanggup keluar dari bibirnya. Mas Haris menunduk, suaranya melemah. "Aku tahu ini sulit, tapi aku mohon, restui pernikahan kami. Aku mencintai Wanda dan anak-anak kami." Aku menggenggam kuat ujung jilbab segi empatku, berusaha keras menahan gemuruh di dalam dadaku. Tapi takdir seolah ingin menyeretku ke titik yang rapuh, yang tidak pernah aku bayangkan sebelumnya. Kepalaku terasa berat, pandanganku kabur seperti tertutup kabut. Andai ini hanya mimpi buruk yang akan segera usai. Tapi dahi ini terasa dingin, dan jantungku berdetak seakan ingin meledak. "Nia, kamu gak apa-apa?" Suara ibu mertuaku terdengar samar, pelan namun mencemaskan. Aku tidak sanggup merespon. Dunia perlahan menggelap, dan setelah itu, semuanya menjadi kosong. Saat kesadaranku kembali, suara-suara dari ruang tamu masuk ke telinga. Pelan namun menghantam. "Ini semua salahmu, Haris. Kenapa kamu nekat begini?" Suara nenek terdengar gemetar karena marah. "Aku cuma jatuh cinta, Nek. Emangnya itu salah? Aku sudah coba lakukan yang terbaik untuk semua orang, Nek," balas Mas Haris dengan suara nyaris putus. Aku membuka mata dengan perlahan. Kelopak mataku terasa berat. Kepala ini nyut-nyutan. Tapi yang lebih menyiksa adalah luka di hatiku. Aku menatap kosong ke langit-langit kamar, mencoba menerima kenyataan pahit yang baru saja menamparku. Cinta yang dulu hangat, kini terasa seperti racun yang menusuk jantungku. Ya Allah, apakah ini bagian dari ujianmu? Suara tawa anak kecil terdengar dari luar. Suara yang biasanya menenangkan, kini justru terasa seperti tamparan, mengingatkanku bahwa semuanya telah berubah. Tapi aku tahu satu hal, aku harus memilih jalan, bertahan atau melepaskan. Begitu aku merasa sedikit lebih baik, aku duduk pelan di atas ranjang. Di kamar kami, saksi diam kebersamaan 4 tahun yang lalu, sebelum badai menyapu rumah tangga kami. Kami menikah lalu pulang ke kampungku setahun setelahnya. Orang tuaku telah lama tiada.
6 atau 7 tahun yang lalu. Pernikahan ini terjadi karena kesepakatan orang tua kami. Kami sudah saling mengenal sejak kecil. Tidak ada penolakan, hanya jalan yang ditunjukkan orang tua. Tentang cinta, aku tidak tahu sejak kapan dia tumbuh. Namun saat melihat Mas Haris membawa wanita lain pulang, rasanya hatiku seperti disayat tanpa ampun. Terlebih lagi, mereka sudah punya anak. Luka ini seperti disiram air garam di atas luka yang masih menganga. Aku melangkah keluar kamar. Niatku bukan mencuri dengar, tapi suaranya jelas terdengar. "Aku mohon, Nek, beri kami restu." Suara suamiku menancap tajam di hatiku. "Restu? Kamu sudah gila ya? Gimana dengan Sania? Kamu lihat sendiri kan, tadi dia pingsan. Itu jelas-jelas dia syok." Nenek menegaskan posisiku. Suaranya sekeras palu, dan aku bersyukur dia ada di pihakku, meski aku hanya mendengarnya dari balik pintu. "Nek, aku mencintai Wanda." "Apa salahnya cinta, Nek?" tanya Mas Haris lirih. Kata cinta itu terasa seperti paku di dadaku. Salahkah? Sungguh ironis. Ia mempertanyakan cinta, sementara aku sedang mempertahankan keberadaanku di hatinya. "Salah. Kamu sudah punya istri, Haris. Seharusnya kamu jaga pandangan dan setia. Masih nanya juga." "Tapi aku tidak pernah cinta sama Sania, Nek. Aku menikahinya karena keinginan Bapak," jawabnya, keras dan penuh emosi. Nenek terdiam sejenak, lalu bertanya, "Terus kenapa kamu mau waktu itu?" "Bapak mengancam, kalau aku tidak mau menikah sama Sania, dia bakal buang nama aku dari kakak dan masukin nama Sania sebagai anak angkatnya. Aku tidak punya pilihan lain, Nek." Suaranya bergetar. Aku tercekat. Kalimat itu seperti menghancurkan seluruh fondasi pernikahan kami. Tapi jika memang terpaksa, mengapa dulu dia begitu lembut kepadaku, bahkan menyentuhku sebagai suami istri? "Kamu?" Suara nenek meninggi. Aku tahu pasti, jari tengah menuding wajah Mas Haris. Ya Allah, jika sejak awal dia tidak mencintaiku, kenapa dia mampu berpura-pura? Kenapa malam-malam kami penuh dengan pelukan hangat? Kenapa kata-katanya dulu terdengar tulus? Aku tidak kuat lagi berdiri. Tubuhku melorot, bersandar di dinding. "Maafkan aku, Nek, karena telah menguping. Tapi aku harus tahu sendiri kebenarannya. Sebab kalau di hadapanku, belum tentu dia berkata sejujur ini." "Pokoknya nenek tidak mau tahu. Di rumah ini cuma ada satu menantu, yaitu Sania. Jangan lupa, rumah ini hadiah dari orang tuanya waktu kalian menikah. Keluarga kita sudah jatuh miskin sejak bapakmu meninggal, Haris. Yang menghidupi rumah ini bukan kamu, tetapi ibumu dan Sania yang berkebun di belakang. Wanita itu sudah berbuat lebih dari cukup untuk keluarga ini. Tapi, Nek, aku yang mengirim uang 2,5 juta setiap bulan buat kalian." Nenek tertawa pendek, getir. "Kamu pikir 2,5 juta itu cukup buat hidup kami? Beli beras, bayar listrik, air, kebutuhan rumah, semua dari uang segitu, Haris. Selama ini kami bertahan dari hasil berkebun kecil-kecilan. Sania yang rela basah kepanasan di kebun. Semua ini demi keluarga kita. Dan kamu bilang kita nggak berhutang apapun kepadanya, cuma karena dia tinggal dan makan di rumah ini. Nek, apa nenek tidak bangga sama aku dan Wanda yang sudah memberikan cucu untuk nenek? Lihat ini, Nek." Saat aku mengintip, hati ini teriris saat suamiku menyodorkan balita lucu laki-laki itu. "Lihat, Nek, ini Arhan, anakku. Mirip banget kan sama aku?
Masa nenek tidak bangga sama aku dan Wanda? Mas Haris menimang balita lucu itu dengan senyum merekah, memamerkan kebahagiaan yang telah dia bina selama penantianku. Nek, sebentar lagi Wanda juga akan melahirkan anak kedua kami. Aku harap dia melahirkan anak perempuan, biar anak kami sepasang. Dan... Diam kamu, Haris! Suara teriakan nenek melengking. Begini saja, Wanda. Berceritalah dengan Haris. Berikan hak asuh kepada Haris. Biar Haris dan Sania yang merawat kedua cucuku. Tegas nenek. Apa? Apa-apaan ini? Nenek? Sahut Mas Haris. Aku menghampiri mereka. Nenek, tolong berpikir jernih, Nek. Ujarku mendekatinya. Semua yang ada di sana menoleh ke arahku. Nia, kamu sudah bangun. Kamu baik-baik saja kan? Apa ada yang sakit? Apa perlu kita ke dokter? Berondongku dengan serentetan pertanyaan. Aku tahu cintanya tulus kepadaku sehingga dia tidak ingin aku sedikit pun terluka. Aku baik-baik saja, Nek. Ku pegang tangan keriput wanita yang menyayangiku dengan tulus itu. Demi apapun, aku tidak akan pernah menjauhkan anak-anak itu dari ibunya. Itu namanya zalim. Maaf, aku orang pertama yang menolak keinginan nenek. Kataku memberikan penjelasan yang masuk akal kepada wanita yang telah kuanggap seperti nenek kandungku sendiri. Mas Haris menatapku dengan tatapan kosong. Sesaat, tatapan kami beradu. Jika dulu ini adalah momen yang terindah, kini justru sebaliknya. Tatapan mata yang teduh itu serasa tatapan 1000 belati yang menusuk kalbu. Tidak tahukah dia betapa sakitnya hati ini? Bisa-bisanya dia telah memberikan kesetiaannya untuk menikahi wanita lain. Padahal di sini jelas-jelas aku menantinya. Ia yang pernah berjanji untuk meresmikan pernikahan kami. Perih terperih saat aku menyadari bahwa yang aku cintai memiliki ratu lain yang mungkin kedudukannya lebih tinggi dariku. Meskipun wanita itu statusnya pernikahan kedua Mas Haris. Nek, apa yang diucapkan oleh Mbak Sania itu benar. Tidak baik jika nenek menjauhkan saya dari anak-anak saya. Suara Wanda begitu lirih terdengar. Berani sekali wanita itu berbicara dan menegur nenek. Diam kamu! Punya hak apa kamu bicara di sini? Kamu hanya orang lain, sewot nenek. Kupikir hanya akan bersikap baik kepada wanita yang telah dibawa oleh Mas Haris. Sebab wanita itu telah menghadiahkan nenek dengan cucu yang sangat manis. Air mata Wanda mengalir perlahan. Saya juga dinikahi oleh Mas Haris, Nek, dan secara agama pernikahan siri kami sah. Dan kami juga sudah mempunyai anak, balas Wanda dengan suara serak. Sudah diam. Bagi kami hanya Sanialah menantu kami. Sania sudah terlalu banyak berkorban untuk keluarga ini. Jika kami menutup mata untuk mengorbankan Sania, sama saja kami seperti orang yang tidak tahu adab dan etika. Kami tidak akan menjadi manusia yang tidak tahu terima kasih. Maka dari itu, apapun yang terjadi, kami akan tetap mempertahankan Sania. Nenek menjelaskan dengan gamblang. Aku memandang ke arah wanita itu. Jika boleh, aku terharu dengan sikap baik nenek. Betapa dia tulus dan ikhlas menerimaku dan membelaku. Wanda yang tadinya duduk di kursi, kini dia bersimpuh di hadapan nenek. Sontak nenek terlihat kaget. Apa-apaan kamu, Wanda? Cepat berdiri. Siapa yang menyuruhmu bersimpuh seperti itu? Bersimpuhlah di hadapan Gusti Allah, meminta maaf darinya. Kok kamu mau-maunya menikah sama suami orang? Bentak nenek dengan melotot. Mas Haris dengan refleks meraih tangan Wanda. Sayang, jangan seperti ini, ujarnya dengan lembut, berusaha untuk membangkitkan istrinya itu. Ya Allah, mengapa hatiku terasa perih bagaikan ditebas 1000 pedang,
ketika pria yang aku cintai memanggil wanita lain dengan panggilan sayang. Padahal jelas-jelas aku tahu bahwa Wanda adalah istrinya Mas Haris. Tidak, Mas. Aku akan tetap bersimpuh seperti ini sampai nenek membatalkan keinginan nenek untuk mengusirku dari rumah ini. Wanda terisak. Aku jadi bingung. Tidak akan. Kamu adalah menantu di rumah ini, Wanda. Kamu tidak akan pernah diusir. Jikapun ada yang mengusirmu, itu aku, bukan kamu. Ayo berdirilah. Kamu sedang hamil. Kasihan nanti kakimu kesemutan. Timpalku. Aku tidak ingin memperkeruh keadaan. Mas Haris kembali menoleh ke arahku dengan tatapan yang sulit diartikan. Tidak! Sania tidak akan pernah terusir dari rumah ini, teriak nenek. Tegas ia berucap. Sania, ingat baik-baik ya. Kamu adalah menantu utama di rumah ini. Tidak ada yang bisa merubah itu. Siapapun itu, bahkan Haris sekalipun, nenek kembali berteriak. Detik itu juga, Mas Haris mendongakkan wajahnya ke arah nenek. Kemudian menoleh lagi kepadaku. Ia pasti sedih karena kedudukan wanita yang telah memberikannya 2 buah hati itu untuknya, ternyata tidak dianggap oleh nenek. Tidak, nenek. Aku mohon, jangan bersikap seperti ini, ujarku. Nek, tolong terimalah Wanda sebagai menantu di rumah ini. Apalagi dia kan sudah menghadiahi nenek 2 cucu. Bukankah ini keinginan nenek? Aku bertanya untuk mengingatkannya. Nenek memang ingin cucu, tapi itu darimu, Nia, bukan dari perempuan lain. Jari telunjuk nenek mengarah pada wajah Wanda. Tangis Wanda semakin menjadi-jadi. Mas Haris memeluk tubuh Wanda. Nek, aku mohon, terimalah Wanda sebagai menantu. Dia meminta dengan mengibah. Bola mata Mas Haris mengembun. Tidak akan, kecuali Sania merestui pernikahan kalian, tegas nenek. Apa? Menerima? Maksud nenek apa? Tanyaku kebingungan. Nia, apa kamu rela dimadu? Apa kamu merestui pernikahan Haris dengan Wanda? Tanya nenek. Sorot matanya menunjukkan bahwa dia ada di pihakku. Tapi justru ini malah membuatku berat. Nia, apa kamu bersedia menerima wanita itu sebagai madumu? Nenek mengulang tanya. Dada ini terasa sesak dengan pertanyaan dari nenek. Mana mungkin ada perempuan yang sedia berbagi suami? Aku merelakan Mas Haris menikah dengan Wanda. Hanya saja, aku mohon, jatuhkan talak dari Mas Haris untukku, kataku sambil menoleh ke arah Mas Haris. Kembali tatapan mata kami beradu. Kini aku tidak mampu lagi untuk menyembunyikan air mataku. Pipi ini basah dengan cairan asin tanda aku tidak baik-baik saja. Sedangkan pria itu berkaca-kaca matanya. Sania? Pria itu menyebut namaku. Dulu suara itu terasa merdu, seakan alunan melodi yang menenangkan hatiku. Namun sekarang, setiap kata yang meluncur dari bibirnya hanya akan menjadi sembilu yang melukai jiwaku. Tidak menyangka, pria baik dan lembut itu tega mengkhianati pernikahan kami. Tega menutup mata untuk perjuangan yang aku lakukan untuk keluarganya. Ia melangkah mendekat, tapi aku mundur 2 langkah, sengaja menciptakan jarak. Langkahnya berhenti. Wajahnya nampak penuh harap meski diliputi kegelisahan. Keadaan saat ini kacau, Nia. Mas harap kamu bersedia untuk... Belum selesai pria itu mengutarakan keinginannya, aku telah lebih dulu memotong ucapannya untuk menegaskan. Aku gak bersedia untuk dimadu, Mas. Selaku tidak ingin goyah. Suaraku menggema di ruangan yang tiba-tiba terasa sunyi. Ucapanku seperti belati yang langsung menusuk ke inti harapannya. Wajah Mas Haris membeku. Mulutnya terbuka setengah, tapi tidak ada satupun kata yang keluar.
Ia hanya berdiri terpaku, seolah tidak percaya bahwa aku berani menolak keinginannya. Aku menarik nafas dalam, mencoba menenangkan gejolak amarah dan sakit hati yang membuncah di dadaku. Mohon maaf untuk semuanya. Aku tidak bisa mempertahankan rumah tangga bersama Mas Haris. Lanjutku, meski suaraku mulai bergetar. Kalimat itu seperti duri yang kusematkan ke hatiku sendiri. Tapi aku tahu ini adalah keputusan yang terbaik. Tapi, mengapa? Bukankah selama ini kamu sudah begitu sabar bertahan dengan semua yang terjadi? Tanyanya dengan nada tak percaya, mencoba mencari celah untuk menahanku. Aku tersenyum kecil, tapi bukan senyum kebahagiaan. Senyum itu penuh dengan sarkastik. Jadi dia sadar bahwa selama ini aku bersabar dan bertahan, namun balasan atas kesabaranku adalah madu. Madu yang justru terasa pahit dan menyesakkan. Mas tahu aku bersabar, tapi Mas malah mengkhianati pernikahan kita. Tanyaku dengan dingin, menatap matanya yang terlihat menghindar. Nia, Mas tidak salah. Mas mencintai Wanda, apalagi setelah dia melahirkan anak untuk Mas. Cinta Mas semakin besar. Memang apa salahnya jika Mas menikahi Wanda? Dalam Islam pun, kaum Adam memiliki hak untuk beristri lebih dari satu. Jawabannya dengan suara yang mencoba terdengar tenang, meski aku tahu dia sebenarnya sedang membela diri. Ya Allah, mengapa para laki-laki seringkali berfokus pada poligami sebagai sunnah? Mengapa mereka tidak pernah bicara soal kewajiban bersih atau tanggung jawab yang menyertainya? Mas Haris bicara soal agama Islam. Yakin kamu, Mas? Apa Mas pernah bersikap adil selama ini? Bahkan keuangan kita pun morat-marit setelah Bapak meninggal dunia. Sampai-sampai Mas harus merantau demi gaji 5 juta untuk melunasi hutang-hutang Bapak. Hutang pada tetangga dan kerabat. Apa itu adil untukku, Mas? Lontarku tajam. Tidak mampu lagi menahan kekesalan yang menggunung. Tolong jangan bahas yang merempet kemana-mana, jawabnya dengan nada yang mulai meninggi. Merempet? Mas yang memulai pembahasan soal agama, Mas. Jadi aku hanya ingin meluruskan. Tahukah Mas, tujuan poligami dalam Islam adalah untuk memangkas jumlah pernikahan, bukan menambahnya. Dulu raja-raja memiliki istri hingga 99, lalu syariat membatasi menjadi 4. Itu pun dengan syarat-syarat yang berat. Jadi jangan menggunakan agama untuk membenarkan ego Mas sendiri. Jelasku dengan nada tegas. Mas Haris mengusap wajahnya dengan kasar. Terlihat frustasi. Apapun argumennya, Mas tidak bisa mengelak bahwa Wanda adalah istri Mas. Dan Mas sangat berharap kamu mampu menerima Wanda sebagai adik madumu. Katanya, suaranya mulai melemah. Egois, itu satu-satunya kata yang bisa menggambarkan dirinya saat ini. Bagaimana dia bisa begitu buta terhadap luka yang kurasakan. Dan apapun alibi Mas, kenyataannya saat ini aku tidak bersedia untuk dimadu. Silahkan Mas pertahankan Wanda, tapi ucapkan talak untukku. Pintaku, menatapnya tajam tanpa ragu. Tidak, Haris, jangan sembarangan bicara. Suara lantang nenek tiba-tiba terdengar, memecahkan ketegangan. Aku menoleh dan melihat nenek berdiri dengan wajah penuh emosi. Nia, nenek mohon, jangan tinggalkan nenek. Kamu sudah seperti anak kami. Jika kamu bercerai dari Haris, maka kamu akan keluar dari rumah ini. Dan itu artinya, suatu hari nanti kamu akan dinikahi pria lain. Lalu kami akan kehilangan kamu untuk selama-lamanya. Aku terdiam, bingung harus menjawab apa. Kata-kata nenek terasa seperti jerat yang melilit leherku. Aku tahu dia tulus, tetapi aku tidak bisa mengorbankan kebahagiaanku hanya demi menyenangkan orang lain. Nenek tidak mau kehilanganmu, Nia. Lanjutnya, suaranya mulai bergetar. Haris, apapun yang terjadi,
Jangan pernah lepaskan Sania, pekiknya sambil berdiri dengan penuh emosi. Namun detik berikutnya, nenek memegangi dadanya dengan nafas tersengal. Nenek! Nenek! Nek! Aku, Mas Haris, dan Wanda serempak memanggilnya ketika tubuh wanita tua itu terhuyung ke belakang dan jatuh ke lantai. Ya Allah, tubuhku terasa lemas. Dengan langkah cepat, aku menghampiri tubuh nenek yang tergeletak di lantai. Tanganku gemetar saat menggenggam tangannya yang dingin. Nenek, nenek dengar aku kan? Tolong jangan begini, Nek. Bisikku menahan tangis. Mas Haris terlihat panik, sementara Wanda hanya berdiri terpaku. Mungkin dia tidak tahu harus berbuat apa. Namun di tengah kekacauan ini, satu hal yang semakin jelas bagiku. Aku tidak akan pernah sedia di madu. Tidak peduli apapun yang terjadi, aku akan tetap pada pendirianku. Keputusan ini sudah final, meskipun aku harus melewati badai sebesar apapun. Nenek, aku mohon kuatlah. Wanda sudah memberimu cicit yang nyata, maka biarkan aku yang pergi dari kehidupan kalian. Mas Haris meraih tubuh nenek yang terkulai di lantai. Dia menepuk-nepuk pipi nenek dengan panik. Nenek, ayo bangun, Nek. Suaranya terdengar gemetar. Aku berdiri terpaku, namun hatiku kacau. Nenek, tolong bangun. Jangan begini, Nek. Bisikku berusaha menahan tangis yang menggenang di mata. Tidak lama kemudian, suara langkah kaki cepat terdengar dari arah dapur. Ibu mertuaku muncul dengan nampan berisi air mineral. Ada apa ini? Tanyanya dengan nada khawatir. Ia meletakkan nampan di meja dan langsung menatap tubuh nenek yang tidak sadarkan diri. Nenek pingsan, Bu. Kita harus segera membawanya ke rumah sakit. Jawab Mas Haris sambil mengangkat tubuh nenek dengan hati-hati. Baiklah, ayo kita bawa nenek ke rumah sakit sekarang juga. Seru ibu mertuaku tanpa pikir panjang. Ia mengangguk tegas, seolah mencoba menenangkan kegelisahan kami semua. Mas Haris melangkah cepat menuju garasi. Aku dan ibu mertuaku mengikutinya di belakang. Di dalam garasi, mobil carry lama yang menjadi satu-satunya kendaraan keluarga kami terparkir dengan kusam. Mobil ini menyimpan banyak cerita pilu, terutama setelah almarhum bapak mertuaku meninggalkan keluarga ini dalam lilitan hutang. Semua beban itu jatuh pada pundak Mas Haris. Aku saja yang menyetir, ucapku mencoba mengambil kendali di situasi genting ini. Sudah terbiasa aku menyetir mobil tua itu. Mas Haris tidak menolak. Ia tahu aku memiliki kemampuan, hanya menyerahkan kunci mobil kepadaku. Saat hendak naik, suara Wanda terdengar dari belakang. Aku ikut, katanya pelan namun tegas. Kamu di rumah saja, balas Mas Haris sambil meliriknya. Namun Wanda menggeleng. Wajahnya memelas. Aku mohon, aku ikut ya Mas. Aku gak nyaman kalau sendirian di rumah. Rengeknya dengan nada manja. Wanita itu tidak segan-segan memperlihatkan kemanjaan yang bukan tepat waktunya. Mas Haris terlihat ragu sejenak, tapi akhirnya dia mengangguk. Tapi Arhan bagaimana? Tanyanya mengacu pada anak balita mereka yang masih terlelap di kamar. Dibawa saja. Aku janji Arhan tidak akan rewel dan rungsing. Jawab Wanda cepat sambil menggendong Arhan yang terlihat nyaman dalam pelukannya. Bu, tolong bantu gendong Arhan ya, pinta Mas Haris pada ibu mertuaku. Anehnya, ibu mertuaku malah menoleh ke arahku, seakan menunggu persetujuanku. Dengan berat hati, aku mengangguk kecil. Dalam hati aku bertanya-tanya, mengapa dia perlu meminta izin dariku? Itu kan cucunya sendiri, bukan? Tanpa banyak bicara lagi, kami semua masuk ke dalam mobil. Aku menyalakan mesin dan melaju dengan kecepatan tinggi. Suasana di dalam mobil terasa penuh ketegangan. Mas Haris diam di kursi depan, sementara ibu mertuaku berusaha menenangkan Arhan di belakang. Wanda duduk di sampingnya.
memeluk perut besarnya dengan ekspresi yang sulit ditebak. Perjalanan yang seharusnya terasa lama mendadak terasa singkat. Setelah setengah jam melintasi jalanan kota, kami tiba di rumah sakit. Mas Haris segera keluar dan membopong tubuh nenek yang masih tidak sadarkan diri. Petugas rumah sakit langsung sigap mendatangi kami dengan berangkar, membawa nenek menuju ruang perawatan darurat. Kami hanya bisa menunggu di ruang tunggu, duduk dalam keheningan yang mencekam. Aku duduk di samping ibu mertuaku, yang masih menggendong Arhan yang kini telah tertidur pulas. Di seberang kami, Mas Haris duduk dengan wajah penuh kecemasan. Wanda berada di sisinya, sesekali menggosok punggung suaminya dengan gerakan lembut, seperti ingin menenangkannya. Tidak lama kemudian, dokter keluar dari ruang perawatan. Mas Haris segera berdiri dan menghampirinya. Kami semua menahan nafas, menunggu kabar tentang kondisi nenek. Pasien terkena serangan jantung, kata dokter dengan nada serius. Serangan jantung? Ya Allah, hatiku mencelos. Air mata yang sejak tadi kutahan akhirnya jatuh juga. Mas Haris tertunduk lemas di kursinya. Wajahnya terlihat hancur. Wanda terus mengusap punggungnya sambil berbicara pelan. Tapi aku tidak bisa mendengar apa yang dikatakannya. Nenek pasti akan baik-baik saja, gumam ibu mertuaku dengan nada lembut, seolah ingin menguatkan kami semua. Kami hanya bisa mengangguk, berdoa dalam hati agar semua ini bisa kami lalui. Di tengah suasana hening, aku menangkap gerakan dari sudut mataku. Wanda bangkit dari kursinya dan berjalan ke arahku. Aku menatapnya dengan bingung saat dia berdiri di hadapanku. Mbak Sania? Suaranya terdengar lirih. Aku mendongak, mencoba mencari ekspresinya. Detik berikutnya, sesuatu yang tak terduga terjadi. Wanda bersimpuh di lantai. Tepat di hadapanku, dia menundukkan kepalanya. Kedua tangannya menyatu di depan dada, seperti seseorang yang memohon ampun. Mbak, aku mohon mbak, terima aku sebagai adik madumu. Tolong jangan bercerai dari Mas Haris. Pintanya dengan suara bergetar. Matanya yang besar kini dipenuhi air mata, dan dia memegangi perut besarnya seakan mencari perlindungan. Aku terdiam, tidak tahu harus merespon bagaimana. Ada perasaan campur aduk di dalam dadaku, antara marah, kecewa, dan kasihan. Wanita ini memang telah merebut suamiku. Tapi apa yang harus aku lakukan ketika dia bersimpuh seperti ini? Kalau Mbak pergi, Mas Haris akan kehilanganmu. Aku tahu dia masih mencintaimu, Mbak. Lanjutnya, suaranya semakin pelan. Aku nggak bisa menggantikan posisi Mbak dalam hidupnya. Aku memalingkan pandangan, menatap lantai yang dingin. Kata-katanya melukai sekaligus membingungkan. Jika memang Mas Haris masih mencintaiku, mengapa dia memilih untuk menikahi wanita lain? Wanda, bangunlah. Kamu jangan seperti ini, ucap ibu mertuaku dengan nada kaku. Ia menatapnya dengan tajam, seolah canggung dengan situasi Wanda yang meminta keputusan dariku. Namun aku tetap diam. Aku tahu, apapun yang kuputuskan, semuanya tidak akan pernah kembali seperti dulu lagi. Aku tidak ingin dimadu. Wanda, panggil Mas Haris dengan cepat. Langkahnya tergesa menghampiri istri keduanya yang kini bersimpuh di lantai rumah sakit. Wajahnya terlihat panik, suaranya terdengar gugup. Beberapa orang yang berjalan menoleh ke arah kami. Tontonan gratis yang mungkin membuat beberapa orang bertanya-tanya apa yang telah terjadi ketika seorang wanita hamil bersimpuh di hadapanku. Lucu dan tragis, membuat aku terlihat seperti wanita yang jahat. Wanda, jangan seperti ini. Ayo bangun. Bangun Wanda, ajaknya sambil menarik pelan lengan Wanda. Wajah pria itu terlihat merah. Pasti dia malu. Namun Wanda menggelengkan kepalanya, tetap teguh pada posisinya.
Wajahnya berlinang air mata, membuat pemandangan itu terasa begitu dramatis. Aku tidak mengerti mengapa keadaan ini menjadi kian keruh. "Sayang, ayo bangun. Malu diliatin orang." Pria itu kembali membujuk istrinya, berusaha memapah tubuh Wanda. "Tidak bisa, Mas," ucap Wanda dengan suara bergetar. "Keadaan ini semakin rumit. Aku tidak mungkin melepaskan anak-anak pada Mbak Sania. Tapi Mas tahu sendiri kan, kalau nenek tidak akan pernah mau melepaskan Mbak Sania. Mungkin lebih baik kita meminta Mbak Sania untuk tetap bertahan sebagai menantu kesayangan nenek." Air matanya mengalir semakin deras, menggambarkan betapa tertekannya perasaan wanita itu. Mungkin dia tidak pernah menyangka bahwa kehadirannya dan permintaannya menjadi istri kedua akan serumit ini. Aku mundur selangkah, tidak sanggup menghadapi pemandangan ini. Tatapanku beralih ke arah ibu mertuaku, Bu Marwah, yang duduk di sudut sambil memeluk erat tubuh kecil Arhan. Wanita parubaya itu terlihat lemah, menangis dalam diam, seolah tidak mampu mengeluarkan sepatah kata pun. Ketika pandanganku beradu dengan Bu Marwah, tak terduga, Mas Haris tiba-tiba ikut bersimpuh di samping Wanda. Hati ini terasa seperti dihantam palu. Ada perasaan perih yang menyusup ke dalam rongga jiwaku. Mereka berdua, istri kedua dan suamiku, begitu kompak dalam melakoni drama ini, hingga aku merasa terasing di dunia mereka. "Sania, Mas mohon, tetaplah bertahan. Mas janji ke depannya akan menjadi suami yang baik untuk kalian berdua," ucap Mas Haris dengan nada penuh harap. "Tetaplah menjadi menantu ibu dan nenek di rumah itu. Jangan pergi, Sania. Mas janji, Mas tidak akan pernah mengusik posisi Sania dalam rumah itu. Sania selamanya akan menjadi menantu kesayangan nenek dan ibu." Kalimat itu terdengar lembut, tapi di matanya tidak ada cinta untukku. Tatapan teduh yang dulu membuatku jatuh cinta kini terasa kosong. Seolah aku hanyalah seorang asing yang egois karena ingin keluar dari lingkaran ini. "Bertahan untuk apa, Mas? Bertahan sebagai apa?" tanyaku akhirnya. Suara ini tak mampu lagi menahan guncangan di hatiku. Sebagai seorang wanita, alasan paling kuat untuk bertahan adalah suaminya, yaitu belahan jiwanya. Bukankah Mas sudah tidak mencintaiku lagi? Lalu untuk apa aku bertahan? Mas Haris mendongak, menatapku dengan pandangan tak percaya. Bibirnya bergetar, seolah kebingungan mencari jawaban yang tepat. "Aku ini istri pertamamu, Mas," lanjutku, tidak memberi kesempatan padanya untuk bicara. Rasanya seperti selir, tidak punya kekuatan apapun untuk bertahan. Janji yang dulu pernah dia ucapkan terngiang-ngiang di kepalaku, tetapi kini terasa seperti mimpi buruk yang menohok hatiku. Janji Mas untuk meresmikan pernikahan kita setelah Mas pulang merantau adalah janji kosong, yang ternyata diisi dengan 1000 peluru untuk membombardir penantianku selama 4 tahun. Suaraku mulai tercekat, tapi aku tidak ingin berhenti. "Wanda ini mungkin istri keduamu. Dia bahkan telah menghadirkan 2 pasang mata kecil yang menjadi penguat pernikahan kalian. Sedangkan aku, untuk apa aku berada di antara kalian? Untuk menyaksikan betapa bahagianya Mas dengan pernikahan kedua ini." Kata-kataku menusuk mereka seperti pisau. Bahu Mas Haris bergetar, kedua tangannya menutup wajahnya. Entah karena merasa bersalah atau karena tidak tahan mendengar kenyataan ini. "Mbak Sania, tolong maafkan kami, Mbak." Suara Wanda terdengar lirih, disertai isakan. Orang-orang yang lalu lalang di rumah sakit mulai memperhatikan kami. "Maaf? Maaf untuk apa?" tanyaku sinis. "Wanda, saat kamu dinikahi oleh Mas Haris, apa kamu tahu bahwa dia sudah beristri?" Pertanyaan itu meluncur tanpa filter, membuat Wanda menunduk. Tapi sebelum dia sempat menjawab, Mas Haris memotong.
Cukup, Sania. Jangan sudutkan Wanda, katanya dengan nada tegas. Kalau kamu mau menyalahkan, salahkan saja aku, tambahnya. Mungkin Mas yang membuat keadaan menjadi seperti ini. Aku tertawa kecil, getir. Memang Mas yang salah. Kenapa dulu Mas mau menikahiku yang katanya tidak Mas cinta? Kenapa menjamah tubuhku? Kalau akhirnya Mas hanya akan mencampakkanku tanpa status yang jelas. Tangisku pecah. Aku tidak peduli lagi pada tatapan orang-orang di sekitar. Aku hanya ingin pergi, Mas. Aku ingin lepas dari kalian, agar aku tidak perlu lagi melihat kebahagiaan yang kalian pamerkan. Tapi kenapa kalian malah bersimpuh seperti ini? Seolah-olah aku tidak punya hak untuk menentukan jalan hidupku sendiri. Mas Haris kembali menunduk. Wajahnya kusut, penuh sesal. Sania, Mas tidak bermaksud seperti itu. Mas hanya... Pertanyaannya terputus ketika dokter keluar dari kamar rawat nenek. Aku dan Bu Marwah spontan berdiri menghampiri dokter, meninggalkan Mas Haris dan Wanda yang masih terdiam di lantai. Dokter, bagaimana keadaan nenekku, Dok? Tanyaku dan Mas Haris hampir bersamaan. Dokter menghampiri kami dengan wajah serius, mengisyaratkan bahwa kondisi nenek tidak baik-baik saja. Saya harap keluarga pasien menghindari pemberitaan kabar mengejutkan. Kondisi jantung pasien cukup rentan, dan hal itu dapat memperburuk keadaan. Jelas dokter dengan tegas. Aku menahan nafas, sementara Mas Haris bertanya, Dokter, apakah kondisi nenek memang sudah separah itu? Apakah ada hal lain yang perlu kami perhatikan? Dokter mengangguk, menatap kami dengan raut prihatin. Pasien memang pernah menjalani operasi kebocoran jantung beberapa tahun silam. Sepertinya, kondisi tersebut menjadi faktor utama yang memicu pingsannya tadi. Jadi, tolong jaga emosinya. Jangan sampai ada kabar yang membuatnya syok. Pesannya lagi sebelum akhirnya meninggalkan kami. Kata-kata dokter itu menggema di kepalaku. Nenek, sosok yang selalu menyayangi dan memperlakukanku seperti anak kandungnya sendiri, kini berbaring tak berdaya. Dia adalah satu-satunya alasan aku untuk bertahan di rumah itu. Meskipun hati ini sudah hancur berkeping-keping. Bagaimana aku bisa pergi saat dia masih membutuhkanku? Nia, kamu dengar sendiri kan apa kata dokter? Suara Mas Haris memecahkan pikiranku. Mas mohon Nia, bertahanlah di rumah kami, jangan pergi. Oke, nggak masalah kalau kamu tidak ingin bertahan untuk Mas, tapi mohon bertahanlah untuk nenek. Aku menatapnya, tidak berusaha menyembunyikan luka di mataku. Mas Haris mau aku bertahan untuk nenek? Tanyaku datar. Oke, aku akan bertahan karena nenek. Hanya karena nenek. Aku berucap datar. Meskipun hatiku teriak pilu. Mas Haris menunduk, mungkin kecewa dengan jawabanku. Di sampingnya, Wanda istri keduanya, menggenggam erat lengannya. Aku memalingkan wajahku, tidak ingin lagi melihat pemandangan itu. Aku melangkah masuk ke dalam kamar nenek. Ruangan itu dipenuhi alat-alat yang terhubung ke tubuh tuanya yang rapuh. Aku mendekatinya, memegang tangan nenek yang dingin. Wanita itu adalah segalanya bagiku. Dia adalah pilar keluarga ini, tempat semua keputusan besar berpusat. Jika nenek pergi terlalu cepat, keluarga ini akan kehilangan arah. Nenek, aku bersedia tinggal di rumah itu, tapi hanya untuk nenek, bukan untuk siapapun yang lain. Bisikku sambil menahan air mata. Aku tidak tahu apakah nenek bisa mendengarku. Tapi aku berharap dia tahu bahwa aku mencintainya lebih dari apapun. Aku keluar dari kamar dengan langkah lemah. Di ruang tunggu, Mas Haris dan Wanda berdiri berdua. Mereka terlihat berbicara pelan, tetapi aku tahu setiap gestur kecil mereka adalah tamparan untukku. Perasaan cemburu itu tidak pantas. Aku tahu, tapi aku juga manusia. Gimana keadaan nenek?
Tanya Mas Haris. Suaranya penuh kekhawatiran. Nenek belum siuman. Jawabku singkat. Aku mengalihkan pandangan ke arah lain. Tidak ingin melihat mereka lebih lama. Nia, kamu dengar sendiri kan apa kata dokter? Mas akan melakukan apa saja agar kamu tetap di rumah itu. Sampai nenek benar-benar pulih. Katanya lagi. Kali ini dengan suara lebih lembut. Aku tersenyum tipis, tapi bukan senyum bahagia. Baik, aku akan tinggal di rumah itu. Tapi dengarkan ini, Mas. Aku hanya bertahan demi nenek, bukan sebagai istrimu, Mas. Mendengar itu, wajah Mas Haris berubah. Dia terlihat terkejut, seolah tidak percaya dengan kata-kataku. Di sampingnya, Wanda menggigit bibirnya, mungkin bingung dengan keputusanku. Aku melanjutkan dengan tegas. Aku hanya meminta satu hal. Jangan pamerkan kemesraan kalian di depan mataku, di hadapanku. Perlakukan aku seperti orang asing. Kita tidak perlu bicara, apalagi berdebat. Mas Haris menatapku dalam diam, mungkin berusaha mencerna kata-kataku. Wanda di sisi lain nampak tidak nyaman, seolah ucapanku itu menusuknya juga. Aku menarik nafas panjang, mencoba mengendalikan emosiku. Aku bertahan hanya untuk nenek. Jadi tolong, jangan perlakukan aku seperti seorang yang meminta-minta posisi di rumah itu. Aku tidak peduli lagi dengan statusku sebagai istri. Wajah Mas Haris memucat mendengar kata-kataku. Sania, Mas tidak pernah bermaksud membuatmu merasa seperti itu. Mas hanya... Sudah cukup, Mas. Aku memotong ucapannya. Tidak ada gunanya lagi kamu bicara tentang perasaan atau alasan. Aku tahu di mana posisiku. Jadi aku minta, jangan ganggu aku dengan drama ini. Fokus saja pada kebahagiaan Mas dan Wanda. Mas Haris terdiam. Bahunya merosot seolah beban di dunia menghimpitnya. Tapi aku tidak peduli lagi. Aku sudah terlalu lelah berjuang sendirian dalam hubungan ini. Sekilas aku melihat Wanda menyentuh lengan Mas Haris dengan lembut, seolah memberikan dukungan. Hati ini kembali perih, tapi aku menahannya. Tidak ada gunanya menangis lagi. Aku sudah memilih untuk bertahan, bukan untuk cinta, tetapi untuk nenek. Dokter kembali keluar dari kamar nenek, kali ini dengan ekspresi yang sedikit lebih tenang. Kondisi pasien sudah mulai stabil, tapi tolong tetap jaga emosinya. Jangan sampai ada hal yang membuatnya tertekan. Aku mengangguk pelan, berjanji dalam hati bahwa aku akan melakukan apapun untuk nenek, bahkan jika berarti mengorbankan kebahagiaanku sendiri. Setelah dokter pergi, aku melangkah keluar dari rumah sakit sebentar untuk menghirup udara segar. Dalam hati, aku bertekad untuk menjadi lebih kuat, bukan untuk siapa-siapa, tetapi untuk diriku sendiri. Mulai saat ini, aku akan menjalani hidup dengan satu tujuan, menjaga nenek, dan jika itu berarti aku harus menahan luka dan bertahan di rumah itu, maka aku akan melakukannya. Tapi aku tidak akan membiarkan mereka menghancurkan diriku lagi. Aku akan bertahan, tapi dengan kepala tegak. Bertahan dengan elegan. Berselang beberapa jam setelah aku mendengar kabar bahwa kondisi nenek telah membaik, meski tidak signifikan, rasa lega mulai menyelimuti hatiku. Berita itu menjadi angin segar yang membuatku merasa sedikit tenang. Nenek yang selama ini menjadi sosok yang kuat, kini mulai pulih, meskipun masih harus mendapatkan perhatian ekstra. Dokter memutuskan bahwa nenek diperbolehkan untuk pulang. Namun dengan berbagai catatan yang harus kami perhatikan. Kami harus menjaga perasaan nenek, menghindari kejutan atau kabar yang bisa membebani jantungnya. Dan tentu saja, kami semua akan melakukan apapun demi kebaikan nenek. Saat pulang, gantian Mas Haris yang mengemudi mobil, dengan Wanda duduk di sampingnya. Seolah-olah dunia ini milik mereka berdua. Entah kenapa, melihat mereka berdua, aku hanya bisa menahan perasaan yang semakin waktu semakin sulit ditahan.
Dalam diam, aku berjanji pada diriku sendiri untuk terus melindungi hatiku. Perlahan tapi pasti, aku harus mati-matian mengikis perasaan ini untuk Mas Haris, karena aku tahu dia tidak pernah akan benar-benar melihatku lagi. Di dalam mobil, aku duduk bersama nenek dan ibu mertuaku, Bu Marwah, yang begitu setia menggendong cucu pertamanya, Arhan. Aku melihat bagaimana mata ibu mertuaku berbinar saat memandang Arhan, cucu yang sangat dibanggakannya. Nenek juga nampak begitu bahagia dengan kehadiran Arhan. Wajahnya seolah menerangi seluruh ruangan ketika melihat balita itu. Tidak bisa dipungkiri, Arhan begitu mirip dengan Mas Haris waktu kecil. Dan aku tahu, bagi mereka, Arhan adalah pewaris sejati keluarga ini. Namun di balik kebahagiaan yang terlihat di wajah mereka, aku merasakan kekosongan di hatiku. Aku tahu, nenek dan ibu mertuaku ingin yang terbaik untukku. Mereka mencintaiku dengan segenap jiwa mereka. Mereka tidak ingin melihatku terluka. Dan mereka pasti tahu bahwa bertahan di rumah itu, meski dengan niat menjaga nenek, sama saja dengan menerima luka setiap harinya. Roda 4 mobil akhirnya tiba di halaman rumah. Aku cepat-cepat membantu nenek turun dari mobil. Sedangkan Mas Haris dengan sigap menghampiri nenek. Aku tidak peduli lagi bagaimana Mas Haris berusaha memperlakukan nenek dengan penuh perhatian. Karena aku tahu, hatinya tidak lagi untukku. Tiba-tiba, dari pintu mobil sebelah kiri, terdengar suara Wanda yang memanggil dengan nada manja. "Mas, bantu aku turun dong," katanya dengan suara yang penuh permintaan. Mas Haris menepuk keningnya dan segera berjalan menuju mobil untuk membukakan pintu dan mengeluarkan istri tercintanya itu. Aku hanya bisa memalingkan pandangan, berusaha untuk tidak menunjukkan betapa hatiku hancur melihat mereka berdua. Aku melanjutkan langkahku tanpa menunggu Mas Haris dan segera masuk ke dalam rumah, membantu nenek masuk ke kamarnya. Sebelum aku pergi ke kamarnya, nenek memelukku dengan erat. "Maafkan nenek ya, Sania. Nenek merasa bersalah telah membuat keadaan ini semakin kacau," ujarnya dengan tatapan kosong yang menunjukkan kelelahan. Aku hanya bisa mengangguk pelan, merasa hatiku semakin berat. Saat ini, aku tidak tahu harus bagaimana lagi. Setelah memastikan nenek makan dan minum obatnya, aku kembali ke kamar yang sudah 5 tahun ini kutempati bersama Mas Haris. Aku mengingat betapa indahnya saat pertama kali menempati kamar ini bersama Mas Haris. Tetapi sekarang, semuanya terasa hampa. Kenangan itu perlahan memudar, seiring dengan perasaan yang semakin terpendam. Pintu kamar diketuk. Bu Marwah masuk. Wanita itu memelukku dengan erat, mengucapkan terima kasih atas kesediaanku untuk tetap bertahan di rumah itu demi nenek. "Terima kasih ya, Sania, atas kesediaanmu untuk bertahan," katanya dengan suara bergetar. Aku hanya bisa tersenyum tipis, meski hatiku terasa hancur. "Sama-sama, Bu," jawabku dengan suara pelan. "Tapi aku minta maaf ya, Bu. Aku bertahan hanya untuk nenek, bukan untuk Mas Haris," ujarku belak-belakan. Bu Marwah hanya mengangguk pelan dengan bola mata yang mulai berkaca-kaca. "Dan itu mungkin tidak akan permanen," lanjutku, mengungkapkan apa yang selama ini terpendam di dalam hatiku. Bu Marwah mengelus rambutku dengan lembut. "Tidak apa-apa, Sania. Ibu mengerti kok perasaanmu," ucapnya dengan tulus. "Ibu tidak keberatan jika kamu hanya bertahan untuk nenek." Saat itu, Mas Haris mengetuk pintu kamar dengan ekspresi yang nampak canggung. Dia berkata, "Sania, Wanda lapar. Boleh tidak kalau kamu masak?" Tanyanya tanpa ragu. "Apa? Dia meminta aku untuk memasak?" Aku menatap Mas Haris dengan tatapan tajam. "Tidak. Kalau kamu mau makan, masak saja sendiri," tolakku dengan tegas. "Maaf ya, Mas.
Aku ini bukan babu, tambahku, menekankan bahwa aku tidak akan melayani permintaan kecil yang seperti itu. Mas Haris nampak kaget. Mungkin ini kali pertamanya aku menolak permintaan kecil darinya. Biasanya aku selalu siap melakukan apapun yang dia minta dengan senang hati. Tapi sekarang, aku merasa cukup. Aku merasa marah dan kecewa. Tidak bisakah dia mempertimbangkan perasaanku? Bagaimana bisa dia meminta hal yang sepele seperti itu kepadaku? Sementara aku terus terluka melihat kemesraan di antara dia dan Wanda. Aku bukan pelayanmu ya, Mas, lanjutku, meski suaraku mulai serak. Mas Haris hanya terdiam, terkejut dengan penolakanku yang begitu tegas. Aku tahu pasti dia tidak menyangka bahwa aku bersikap seperti itu. Setahun menjadi istrinya, aku taat dan patuh sebagai baktiku menjadi istrinya. Namun kali ini, aku bersikap memberontak kepadanya. Pasti dia merasa syok. Namun aku justru merasa lega ketika pada akhirnya bisa menyuarakan perasaanku. Setidaknya aku masih punya harga diri yang tidak bisa diinjak-injak. Selamat datang pada diriku yang baru, Mas. Mas Haris menatapku dengan tatapan kosong. Matanya seperti kosong. Tidak mampu memberikan penjelasan yang memadai untuk segala yang telah terjadi. Apa salahnya seorang suami meminta bantuan kepada istrinya? Suaranya parau, seperti ada sesuatu yang terpendam di dalam hatinya, yang seakan tidak bisa dia ungkapkan. Aku membalas tatapan itu dengan tenang, meski hatiku penuh dengan luka. Salah, karena sejatinya, seorang suami hanya dituntut oleh agama untuk berbakti kepada istrinya, bukan kepada madunya. Aku tegas menjawab, mencoba menegaskan posisi yang selama ini kusembunyikan dalam diam. Lagi pula, sejak Mas pulang kembali membawa ratu lain, aku sudah bukan siapa-siapa lagi untuk Mas. Bahkan sejak menginjakan kaki di rumah ini, Mas juga tidak pernah memperlihatkan sosok atau wibawa sebagai seorang suami, kan? Kata-kataku itu menggantung di udara, memecahkan keheningan yang terasa begitu mengancam. Mas Haris terdiam, seakan tidak tahu harus berkata apa. Tapi aku tidak berhenti di situ. Rasanya, jika aku tidak mengungkapkan perasaanku sekarang, aku akan terperangkap dalam kebohongan dan kepura-puraan yang semakin dalam. Jadi Mas tidak perlu menyangkut pautkan apapun yang aku lakukan dengan status pernikahan kita. Lanjutku. Di sebelahnya, ibu mertuaku, Bu Marwah, menoleh ke arahku dengan tatapan penuh kekhawatiran. Bolehkah ibu yang membuatkan makanan untuk kalian? Tanyanya pelan, dengan nada yang lebih lembut dari sebelumnya. Pertanyaannya sederhana, namun berhasil membuat Mas Haris dan Wanda menoleh dengan kaget. Mereka mungkin tidak percaya betapa ibu mertuaku itu menjaga perasaanku dengan tulus. Tanpa ragu, aku pun mengangguk, tersenyum kecil untuk menutupi kepedihan yang kurasakan. Tentu, Bu, jawabku dengan senyum yang sedikit dipaksakan. Wanda adalah menantu resmi di rumah ini. Sudah pasti itu. Ibu harus memperlakukan dia lebih baik lagi, kataku dengan pelan, berusaha menjaga situasi agar tidak semakin tegang. Aku tahu, bagaimanapun juga, Wanda memiliki keutamaan dan keistimewaan yang tidak bisa disangkal di rumah ini, terutama di mata ibu mertuaku dan nenek. Ada Arhan, cucu pertama yang mereka banggakan. Siapapun yang memiliki cucu pasti akan merasa bangga. Apalagi Arhan yang wajahnya sangat mirip dengan Mas Haris waktu kecil. Keberadaan Arhan membuat semuanya menjadi lebih sulit bagiku. Seperti halnya ibu mertuaku. Aku juga tidak keberatan jika ibu mertuaku bersikap baik kepada Wanda. Lagi pula, siapa aku yang bisa melarang? Bu Marwah menatapku dengan tatapan nanar, seperti ada rasa bersalah di dalam dirinya. Ibu minta maaf, ujarnya lirih. Dan aku merasakan betapa berat kata-kata itu keluar dari mulutnya. Aku tahu, dia merasa bersalah karena telah membawa aku ke dalam situasi ini. Namun aku tidak ingin dia terus merasa seperti itu.
Aku menggelengkan kepalaku pelan. Ibu tidak perlu berulang kali meminta maaf, karena semuanya sudah terjadi. Meminta maaf untuk sesuatu yang tidak dilakukan kesalahan oleh ibu, itu hanya akan membuat harga diri ibu semakin jatuh, kataku dengan lembut, berharap agar ibu mertuaku bisa sedikit lebih tenang. Mas Haris membuang nafas kasar. Terlihat jelas bahwa dia merasa tertekan. Dia menggenggam erat sendok di tangannya, seperti ingin melemparkan sesuatu namun terhalang oleh kekang yang tidak bisa dijelaskan. Aku hanya bisa menatapnya dengan pandangan kosong, merasa terasing dari pria yang pernah aku cintai. Ibu mertuaku pun pergi ke dapur untuk menyiapkan makanan. Aku tidak ingin menyaksikan kemesraan yang selalu ditampilkan oleh kedua pasang sa itu. Rasanya, hati ini terlalu sakit untuk melihat mereka begitu bahagia. Sementara aku terjebak dalam ketidakpastian dan kesedihan. Aku bangkit dari tempat dudukku dan melangkah menuju kamar. Setidaknya di sana, aku bisa sedikit merasa tenang dan termenung. Aku duduk di tempat tidurku, menatap dinding kamar yang begitu familiar namun kini terasa asing. Selama ini, kamar ini adalah tempat yang aku dan Mas Haris bagi. Tetapi kini segalanya telah berubah. Aku mengeluarkan beberapa pekerjaan untuk merapikan kamar. Berusaha mengalihkan pikiranku dari kenyataan yang semakin sulit untuk kuterima. Sekitar 20 menit kemudian, aku keluar dari kamar untuk menuju ruang tamu. Aku teringat sesuatu yang tertinggal. Dan saat aku melintas di depan dapur, aku tidak sengaja melihat pemandangan yang kembali membuat hatiku terasa perih. Mas Haris tengah menyuapi Wanda dengan mesra, sementara ibu mertuaku dengan penuh kasih sayang menyuapi Arhan. Melihat itu semua, hatiku kembali teriris. Rasanya aku tidak bisa lagi bertahan dalam keadaan seperti ini. Namun aku tahu, aku harus kuat. Aku harus menahan perasaan ini, setidaknya untuk nenek. Jika bukan karena nenek, mungkin aku ingin pergi dari rumah ini, meninggalkan semua kemesraan yang selalu ditampilkan oleh Mas Haris dan Wanda, dan mencari kebahagiaanku yang lain. Mungkin kebahagiaan itu sudah disiapkan oleh Tuhan di tempat lain, jauh dari luka yang kini menghantui hatiku. Aku berbalik untuk kembali ke kamar, berusaha untuk tidak terlalu larut dalam kesedihan. Tetapi saat aku membalikkan tubuhku dan hendak melangkah, tiba-tiba nenek muncul di hadapanku. Aku terkejut, tidak menyangka nenek sudah berdiri di sana, menatapku dengan tatapan kosong yang sulit untuk kujelaskan. Kemudian kepala nenek sedikit miring, menoleh ke arah meja makan tempat aku baru saja berdiri. Aku merasa seperti ketahuan, namun aku tidak bisa lagi berpura-pura. Bibirku terasa kaku, dan aku tidak tahu harus berkata apa. Nenek menghampiriku dengan langkah pelan. Sania, ikut nenek ke kamar nenek yuk. Ada hal yang ingin nenek katakan, ajaknya. Suaranya lembut namun penuh dengan kekhawatiran. Aku menganggukkan kepala dan berjalan beriringan dengan nenek. Tangan keriputnya menggenggam tanganku dengan erat, seakan memberikan kekuatan yang tidak terucapkan. Entah apa yang akan dibicarakan oleh nenek. Aku mengikuti nenek menuju kamarnya. Langkahku terasa berat meskipun niatku baik. Begitu kami sampai, nenek mengisyaratkan untuk duduk di sofa yang ada di tengah kamar. Aku mengangguk patuh dan duduk, menunggu apa yang akan dia katakan. Nenek dengan langkah tenangnya pergi ke lemari besar yang terletak di sudut kamar. Dia membuka pintu perlahan, seolah-olah mencari sesuatu yang sangat penting. Setelah beberapa detik, nenek kembali dengan sebuah kotak kayu kecil yang dipegang dengan hati-hati. Dia duduk di sampingku dan membuka kotak itu dengan lembut. Seketika, sebuah perhiasan yang sangat memukau terhampar di depan mataku. Kalung emas dengan liontin berbentuk hati dan gelang. Kalung emas dengan liontin berbentuk hati dan gelang yang sangat serasi. Kilonya perhiasan itu hampir menyilaukan mataku. Sania, apa ini bagus dan cantik? Tanya nenek dengan penuh harap. Matanya bersinar cerah meskipun usianya sudah senja. Aku menganggukkan kepala.
terpesona oleh keindahan perhiasan itu. Nenek tersenyum bahagia. "Ini adalah hadiah untukmu, Sania," katanya perlahan, sambil meletakkan perhiasan itu di tanganku. Aku merasakannya dengan ragu, gemetar, tidak tahu harus bagaimana. Aku melihat kalung dan gelang itu seolah menjadi beban yang berat. "Ini terlalu mahal, Nek," tolakku dengan lembut. Meskipun aku tahu nenek tidak akan terpengaruh oleh penolakan ini. Aku merasa seolah tidak layak menerima hadiah semahal ini. Hubunganku dengan Mas Hari semakin suram. Aku merasa seperti tidak lagi memiliki tempat di rumah ini. Terlebih dengan kehadiran Wanda yang semakin memperjelas bahwa aku adalah bayang-bayang di rumah yang dulu kukira menjadi tempatku bertumbuh. "Nenek mohon, terimalah perhiasan ini." Suara nenek yang penuh harap membuat hatiku semakin teriris. Aku menatap wajahnya yang penuh kasih sayang, penuh perhatian. Nenek tahu betul bagaimana perasaanku, dan sepertinya dia ingin meyakinkan aku bahwa dia masih peduli padaku, meskipun keadaan di rumah ini semakin sulit. "Aku tidak bisa, Nek. Ini terlalu rumit," tolakku sekali lagi. Meskipun ada sesuatu dalam hatiku yang berbisik untuk menerima hadiah itu. Tapi aku khawatir, bagaimana jika Wanda tahu? Bagaimana jika dia merasa tersinggung dengan pemberian nenek yang seolah memberiku tempat yang lebih istimewa di rumah ini? Namun nenek tidak menyerah. Dengan perlahan, dia membuka liontin kalung itu dan menyodorkannya kepadaku. Mataku terbelalak ketika aku melihat ada sesuatu yang tersembunyi di dalam liontin tersebut. Sebuah foto orang tuaku, foto yang telah lama aku simpan dalam ingatanku, namun tidak pernah kulihat secara jelas. Nenek memberikan aku sebuah potongan kecil kenangan tentang masa lalu yang penuh kasih. Aku terdiam, mataku mulai berkaca-kaca. Nenek tersenyum lembut. "Kamu yakin tidak akan mau? Ini adalah..." Sebelum nenek selesai berbicara, aku langsung memeluknya dengan erat. "Makasih ya, Nek. Makasih banget untuk hadiah istimewa ini," kataku sambil mengelus punggung nenek. Air mataku jatuh tanpa bisa kutahan. Aku tidak tahu apa alasan nenek memberikan kalung itu padaku. Tetapi aku tahu, ini adalah sesuatu yang sangat berharga. Jauh lebih berharga daripada sekedar perhiasan fisik. "Nenek minta maaf atas sikap Haris ya, Sania," kata nenek dengan suara lembut, seolah ingin menebus kesalahan yang tidak pernah dia lakukan. Aku hanya mengangguk pelan. Aku tahu nenek tidak bisa mengubah apa yang telah terjadi di antara aku dan Mas Haris. Tapi dia berusaha untuk tetap ada untukku, memberikan perhatian yang kadang terasa begitu langka di rumah ini. "Kamu tidak akan membenci dia, kan?" tanyanya. Mata nenek nampak khawatir. Aku hanya tersenyum penuh kebingungan, mencoba menunjukkan bahwa aku tidak akan membenci Mas Haris, meskipun keadaan kami semakin rumit. Saat aku melihat betapa baik dan sayangnya nenek kepadaku, aku merasa ini adalah satu-satunya cara untuk membalas kebaikan nenek, kataku perlahan. Aku akan tetap berusaha menjadi menantu yang baik, meskipun semuanya tidak mudah. Nenek mengangguk pelan, dan kemudian tatapannya berubah sedikit pilu. "Terima kasih sudah menjadi menantu nenek yang baik. Andai waktu bisa diputar, nenek tidak akan mengizinkan Haris untuk pergi merantau, agar dia tidak perlu menemukan tambatan hati yang baru." Aku merasakan ada sebuah beban besar di hati nenek. Beban yang tidak bisa dilepaskan meskipun usianya semakin senja. "Nenek jangan khawatir. Aku pasti akan tetap menjadi cucu nenek yang baik," hiburku, mencoba memberikan sedikit kelegaan. Nenek tersenyum, tetapi senyuman itu nampak penuh kesedihan. "Tapi nenek tahu kamu pasti terluka di sini. Namun jika seandainya kamu pergi dari rumah ini, bagaimana nenek harus menjelaskan kelak di akhirat kepada kedua orang tua atau putra nenek atas sikap Haris? Rumah ini adalah hadiah ulang tahun pernikahan kalian. Banyak hal yang sudah disiapkan oleh kedua orang tuamu."
Aku tidak bisa membiarkan nenek merasa seperti itu. Nenek, nenek jangan bicara seperti itu, Nek. Aku ikhlas kok. Aku tidak akan pergi selamanya. Jangan terlalu menghiraukan rasa bersalah yang ada, terutama kepada almarhum orang tuaku, kataku, mencoba menenangkan nenek meskipun hatiku sendiri juga penuh dengan keraguan dan rasa sakit. Nenek menatapku dengan penuh kasih sayang, kemudian mengecup keningku dengan lembut. Pergilah beristirahat, Sania, katanya. Suaranya menenangkan seperti selalu. Aku mengangguk dan berdiri untuk kembali ke kamarku. Sembari berjalan, aku memikirkan apakah mungkin memang takdirku harus seperti ini. Hidup dalam pernikahan yang berada satu atap namun ada dua cinta. Tapi aku sudah berjanji, dan ini semua akan aku lakukan dengan ikhlas demi nenek. Dan semoga Allah akan memberikan aku kekuatan menghadapi ini semua. Tamat.